malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Asgaf Sadikin Sokan, NIM 1703030064, mahasiswa Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan kebijakan kesejahteraan sosial dan program sosial. Kebijakan atau kesejahteraan sosial dibagi menjadi beberapa kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi yang melibatkan keragaman dan pemberdayaan dalam berpolitik atau praktik. Pekerjaan sosial memahami bagaimana perbedaan mencirikan serta membentuk pengalaman manusia dan sangat penting untuk membentuk jati diri. Dimensi keragaman dipahami sebagai interseksional dalam berbagai faktor, yaitu yang pertama, terapkan dan komunikasi pemahaman tentang pentingnya keberagaman dan pemberdayaan. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,3%. Yang kedua, menampakkan diri mereka sebagai pembelajar dan melibatkan klien dan konstitusi sebagai ahli dari pengalaman mereka sendiri. Terus yang ketiga, menerapkan kesadaran diri dan pengaturan diri untuk mengelola pengaruh pribadi, hak dan nilai bekerja dengan berbagai klien dan konstitusi. Kita masuk ke kompetisi kedua, yaitu kompetisi kerja sosial. Kompetensi kerja sosial. 9 kompetensi kerja sosial terdaftar berikutnya. Program-program kompetensi dapat menambahkan konsistensi dengan misi dan goal-goal mereka dan menanggapi konteks mereka. Setiap konstitusi dengan misi dan goal-goalnya menggambarkan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan proses kognitif dan afektif yang membentuk kompetensi pada tingkat generasi praktek. Diikuti dengan seperangkat perilaku praktik yang mengintegrasikan komponen-komponen ini. Perilaku praktik mewakili komponen yang dapat diamati dari kompetensi, sementara pernyataan sebelumnya mewakili isi dan proses yang mendasari yang menginformasi perilaku. Pada pekerja sosial memahami dasar nilai dari profesi dan standar etik, serta hukum dan peraturan yang relevan yang dapat mempengaruhi praktik-praktik pada tingkat mikro dan makro. Pekerja sosial memahami kerangka pengambilan keputusan etis dan cara menerapkan prinsip pemikiran, nilai-nilai pribadi, dan pemberdayaan antara nilai-nilai pribadi dan profesional. Mereka juga memahami bagaimana pengalaman pribadi dan reaksi emosi mereka mempengaruhi penilaian dan perilaku profesional mereka. Pekerja sosial memahami sejarah profesi, misinya, dan peran serta tanggung jawab profesi. Pekerja sosial menyadari pentingnya pembelajaran seumur hidup dan bahwa keterampilan mereka relevan dan aktif. Pekerja sosial juga dalam bentuk berdirilah yang muncul dari teknologi dan penggunaan teknologi secara etis dalam praktek kerja sosial. Pekerja sosial ada 4, yaitu yang pertama, buatlah keputusan dengan menerapkan standar etik NASW, hukum dan peraturan yang relevan, memodelkan dan pengambilan keputusan etis, melakukan riset etika, dan kaidah etika tambahan dalam berbagai konteks. Yang kedua, gunakan refleksi dan pengaturan diri untuk mengelola nilai-nilai pribadi dan mempertahankan profesionalisme dan situasi praktik. Yang ketiga,
menunjukkan sikap profesionalisme dalam perilaku, penampilan, lisan, ditulis, dan komunikasi elektronik. Yang keempat, gunakan teknologi secara etis dan tepat untuk memfasilitasi hasil praktik. Gunakan pengawasan dan konsultasi untuk memandu penilaian dan perilaku profesional. Terus, adapun kompetensi yang ketiga yaitu yang terlibat dalam praktek riset dan riset. Pekerja sosial memahami metode riset kuantitatif dan kualitatif dan peranan mereka masing-masing dalam memajukan ilmu sosial. Pekerja sosial mengetahui prinsip logika, penyelidikan ilmiah, dan pendekatan etis untuk membangun pengetahuan. Pekerjaan sosial juga mengerti bahwa praktik informasi berasal dari sumber multidisiplin. Mereka juga memahami proses untuk menerjemahkan temuan-temuan riset ke dalam praktek yang efektif, yaitu pekerja sosial. Ada tiga cara. Yang pertama, gunakan pengalaman dan teori untuk menginformasi penyelidikan dan riset ilmiah. Terus yang kedua, lakukan analisis kritis terhadap temuan-temuan penelitian untuk menginformasikan. Yang kedua, lakukan analisis kritis terhadap temuan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, gunakan menerjemahkan temuan-temuan penelitian untuk menginformasikan dan meningkatkan praktik, kebijakan, dan pengiriman layanan. Ya, adapun layanan kesejahteraan sosial, yaitu semua orang Amerika adalah penyedia jasa kesejahteraan sosial. Peran berubah dan dari situasi ke situasi. Dasar dari sistem kesejahteraan sosial adalah orang-orang yang menyumbang untuk mengurus orang lain dan diri mereka sendiri. Ada dua alasan utama sistem ini, yaitu yang pertama untuk menciptakan jaringan pengaman bagi semua orang. Terus yang kedua, menyelidiki pelayanan yang tidak dapat disediakan oleh perorangan sendiri, seperti perlindungan kebakaran dan jalan raya antar negara. Dengan demikian, orang-orang tidak dapat sembarangan meratakan jalan mereka sendiri atau melindungi diri keadaan darurat seperti api. Masyarakat yang lebih besar membutuhkan suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan sosial secara ekonomi dan efisien. Analisis kebijakan kesejahteraan sosial ini memungkinkan setiap orang untuk menilai apakah sistem telah mencapai tujuan. Melalui analisis kebijakan kesejahteraan sosial, kita dapat menentukan apa yang berhasil, apa yang tidak, mengapa semua program tidak bekerja, dan bagaimana kita dapat mengubah sistem. Kemampuan untuk menganalisis kebijakan kesejahteraan sosial adalah bagaimana dari profesi sosial. Pendekatan terhadap penyediaan kesejahteraan sosial. Beberapa konsep utama membentuk dasar layanan kesejahteraan sosial. Konsep-konsep ini mencakup pendekatan residual, kelembagaan universal, dan selektif untuk pembangunan kesejahteraan sosial dan program. Pendekatan residual versus internasional secara historis mengubah ekonomi dan sosial, menggerakkan negara dari ketergantungan pada program kesejahteraan sosial swasta ke penerimaan program kesejahteraan publik. Pergeseran ini ditandai oleh dua hal, yaitu yang pertama yang membentuk konsepsi kebijakan dan kesejahteraan sosial, pendekatan residual dan institusional. Pemeriksaan kepedulian sosial menjelaskan perbedaan antara pendekatan residual dan kelembagaan untuk kebijakan kesejahteraan sosial. Misalnya, para polisi, penyedia jasa sosial, kemudian masyarakat yang sering mengalami kehamilan remaja sebagai masalah sosial, menjadi seorang ibu pada usia muda, dan membatasi kesempatan seorang wanita muda untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Terus, perbedaan antara pendekatan residual dan kelembagaan adalah contoh yang baik dari perjuangan dan mengembangkan kebijakan serta kesejahteraan sosial dan program. Sejauh
mana orang-orang harus bertanggung jawab dan sejauh mana masyarakat harus bertanggung jawab. Pada umumnya, kebijakan kesejahteraan sosial di negara ini mengikuti jejak residual. Kebanyakan program sosial diciptakan untuk menanggapi kebutuhan yang didefinisikan setelah itu terjadi. Hasil pendekatan ini adalah sistem kategorisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang harus melakukan pelayanan dengan servis dan siapa yang tidak. Terima kasih, semoga bermanfaat.